Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis struktur modal dari 5 perusahaan. Yang pertama ada PT Semen Batu Raja Tbk, yang kedua ada PT Asuransi Aman Pratama, yang ketiga ada PT Bank Jago, ada PT Charon Pophen Indonesia, dan yang terakhir ada PT Sarana Multigria Finansial Tbk. Baik, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Suci Nurrahma Ajtianisa dengan NIM belakang 211. Yang kedua ada saya pribadi Siti Afriani dengan NIM belakang 214. Yang ketiga ada Fauziah Umul Hasanah dengan NIM belakang 215. Selanjutnya ada Fitriana Rismalasari dengan NIM belakang 217. Dan yang terakhir ada Rian Hidayat dengan NIM belakang 218. Penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya, Suci Nurrahma. Baik, sebelum saya lanjutkan ke dalam pembahasan yang pertama, saya Suci Nurrahma Ajtianisa dengan NIM 511201211. Yang pertama itu ada pengertian perusahaan bisnis. Perusahaan menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 adalah setiap bentuk usaha yang bersifat tetap, terus-menerus, dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan. Lalu yang kedua yaitu pengertian struktur modal. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal asing dengan modal sendiri. Modal asing dalam hal ini adalah utang jangka panjang maupun utang jangka pendek. Sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan. Lalu yang selanjutnya adalah tujuan struktur modal, yaitu memadukan sumber-sumber dana permanen yang digunakan perusahaan untuk operasionalnya yang akan memaksimalkan nilai perusahaan itu sendiri. Pencarian struktur modal yang optimal merupakan pekerjaan yang sangat sulit karena adanya konflik yang mengarah kepada biaya agensi. Baik, yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi struktur modal. Yang pertama itu adalah struktur aktiva. Menurut Weston dan Brigham, struktur aktiva adalah perimbangan atau perbandingan antara aktiva tetap dan total aktiva. Sedangkan menurut Syamsuddin, struktur aktiva adalah penentuan berapa besar alokasi dana untuk masing-masing komponen aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Lalu yang kedua itu ada growth opportunity. Menurut May 2006, growth opportunity adalah peluang perusahaan tumbuh di masa depan. Sedangkan menurut Kartini dan Arianto 2008, growth opportunity diartikan sebagai perubahan total aktiva yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga itu ada ukuran perusahaan ataupun size. Ukuran perusahaan sering dijadikan indikator bagi kemungkinan terjadinya kebangkrutan bagi suatu perusahaan, di mana perusahaan dalam ukuran lebih besar dipandang lebih mampu menghadapi krisis dalam menjalankan usahanya. Lalu yang keempat itu ada profitabilitas. Perusahaan dengan profitabilitas yang tinggi tentu memiliki dana internal yang lebih banyak daripada perusahaan dengan profitabilitas rendah. Perusahaan dengan tingkat pengembalian yang tinggi investasi menggunakan utang yang relatif kecil, menurut Brigham dan Houston 2001. Yang terakhir itu ada risiko bisnis. Risiko bisnis akan mempersulit perusahaan dalam melaksanakan pendanaan eksternal, sehingga secara teori akan berpengaruh negatif terhadap leverage perusahaan. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai teori struktur modal. Yang pertama tanpa pajak, yang kedua dengan pajak perusahaan, yang ketiga teori pecking order, dan yang keempat teori tradisional, dan yang kelima teori trade-off. Selanjutnya ada pengertian rasio likuiditas. Nah, menurut Harnanto 2007, likuiditas yaitu kemampuan suatu perusahaan untuk membayar utang-utangnya pada waktunya. Yang disoroti adalah kemampuan perusahaan untuk membayar utang jangka pendek. Sedangkan menurut Bambang Rianto 2008, menyatakan bahwa pengertian likuiditas dimaksudkan sebagai perbandingan antara jumlah uang tunai dan aktiva lain yang dapat disamakan dengan uang tunai dengan jumlah utang lancar. Dari kedua pendapat di atas, maka dapat dikatakan bahwa suatu perusahaan dalam melakukan aktivitas usahanya juga harus memperhitungkan kewajiban-kewajibannya.
Lalu selanjutnya ada pengertian rasio profitabilitas. Menurut S. Munawir 2007, profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas diukur dengan kesuksesan perusahaan dan kemampuannya menggunakan aktiva secara produktif. Lalu selanjutnya ada pengertian rasio aktivitas. Menurut Jogianto 2009, rasio aktivitas mengukur kemampuan aktiva suatu perusahaan dalam menghasilkan penjualan. Nah, dalam penelitian ini digunakan perhitungan total aset turnover untuk menilai rasio aktivitas perusahaan. Nah, total aset turnover merupakan rasio antara penjualan dengan total aktiva yang mengukur efisiensi penggunaan aktiva secara keseluruhan. Nah, semakin tinggi rasio ini berarti semakin tinggi pula efektivitas perusahaan dalam menggunakan aset yang dimilikinya. Baik, saya Fauzia Umul Hasanah. Dengan NIM belakang 215 akan melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu analisis struktur modal yang mengacu pada jurnal pengaruh rasio likuiditas, aktivitas, profitabilitas, dan struktur aktiva terhadap struktur modal industri barang konsumsi di Bursa Efek Indonesia. Untuk perusahaan yang pertama itu ada PT Semen Batu Raja Tbk. Nah, untuk current ratio, ROA dan TAT-nya bisa dilihat ya. Nah, tahun 2016 itu menghasilkan DER 101,13%, tahun 2017 menghasilkan DER 92,58%, tahun 2018 menghasilkan DER 13%, tahun 2019 menghasilkan DER 18,45%, dan untuk tahun 2020 menghasilkan DER 18,4%. Selanjutnya ada PT Asuransi Harta Aman Pertama Tbk. Untuk tahun 2016 menghasilkan DER 130,49%, untuk tahun 2017 menghasilkan DER 109,32%, tahun 2018 menghasilkan DER 138,17%, tahun 2019 menghasilkan DER 290,96%, dan untuk tahun 2020 menghasilkan DER 336,86%. Yang selanjutnya ada PT Bank Jago Tbk. Tahun 2016 menghasilkan DER 64,36%, tahun 2017 menghasilkan DER 19,5%, tahun 2018 menghasilkan DER 475,18%, tahun 2019 menghasilkan DER 93,94%, dan untuk tahun 2020 menghasilkan DER 768,90%. Yang selanjutnya ada PT Charoen Pokpen Indonesia Tbk. Tahun 2016 menghasilkan DER 17,58%, tahun 2017 menghasilkan DER 16,8%, tahun 2018 menghasilkan DER 18,7%, tahun 2019 menghasilkan DER 15,2%, dan untuk tahun 2020 menghasilkan DER 12,18%. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitriana Rismalasari dengan NIM 51120201217. Di sini saya akan menjelaskan tentang dampak perusahaannya adalah PT Sarana Multigria Finansial Tbk. Untuk tahun 2016, current rasionya 2,0, ROA-nya 4,86, TAT-nya 7,47, dan DER-nya 101,13%. Lalu pada tahun 2017, current rasionya 2,1, ROA-nya 5,05%, TAT-nya 7,53%, dan DER-nya 92,58%. Untuk tahun 2018, current rasionya 1,8, ROA-nya 5,33, TAT-nya 6,90%, dan DER-nya 13%. Untuk tahun 2019, current rasionya 1,5, ROA-nya 5,6%, TAT-nya 6,98%, dan DER-nya 18,45%. Untuk tahun 2020, di sini current rasionya 1,6, ROA-nya 4,11%, TAT-nya 7,23%, dan DER-nya 18,4%. Di sini lalu ada kerangka konsep pemikiran. Di sini ada likuiditas, profitabilitas, struktur aktiva. Bisa dilihat sendiri ya. Lalu di sini, ini untuk UJF. Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS,
diperoleh hasil signifikan sebesar 0,812 yang lebih besar dari tingkat signifikansi X sama dengan 0,05, artinya bahwa variabel ROA X1 berpengaruh negatif dan tidak signifikan, tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau DER Y. Hal ini dikarenakan perusahaan tidak memandang besar kecil profit yang dihasilkan dalam menentukan struktur modalnya. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian jurnal kedua yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap struktur modal. Lalu sini ada koefisiennya. Berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS, diperoleh hasil signifikan sebesar 0,306 yang artinya tidak terdapat pengaruh antara X2 current ratio terhadap Y struktur modal atau DER karena melebihi signifikansi atau alfa 0,05. Hal ini dikarenakan perusahaan memiliki likuiditas yang besar yang berasal dari dana internal sehingga dapat digunakan untuk pembiayaan tanpa membutuhkan hutang sehingga cenderung akan menurunkan total hutang yang akhirnya struktur modal menjadi kecil. Lalu di sini ada ANOVA-nya. Hasil pengujian di atas menggunakan program SPSS jika X1 dan X2 diuji secara bersama-sama atau simultan, pengaruhnya terhadap Y menghasilkan tingkat signifikansi sebesar 0,239 lebih besar 0,05. Artinya, hutang lancar dengan total aset yang dimiliki perusahaan tidak akan mempengaruhi perubahan struktur modal. Mungkin sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haran Hidayat dengan NIM 511201218. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari uji analisis regresi linier berganda. Nah, berikut adalah tabel dari hipotesis 1. Nah, bisa dilihat berdasarkan pengujian menggunakan program SPSS, diperoleh hasil signifikasi sebesar 0,202, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara X1 atau current ratio terhadap Y atau struktur modal, dan bisa disebut DER karena melebihi signifikasi atau alfa 0,05. Alfa biasa juga disebut dengan tarif keberartian atau taraf nyata. Angka yang biasanya dipakai sebagai alfa pada suatu penelitian adalah 0,05 atau 5%. Artinya, jika perusahaan menghasilkan laba yang berasal dari aset perusahaan mengalami perubahan, tidak akan mempengaruhi struktur modalnya. Hal ini sama dengan jurnal pertama, tetapi dapat juga berbeda tergantung dengan besarnya jumlah aset maupun modal yang dimiliki masing-masing perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu pada hipotesis kedua, berdasarkan tabel pengujian menggunakan program SPSS, dapat diperoleh hasil signifikasi dari sampel sebanyak 5 perusahaan selama 5 tahun sebesar 0,454, yang artinya tidak terdapat pengaruh antara X2 atau current ratio terhadap Y atau struktur modal, dan bisa disebut DER karena melebihi signifikasi atau alfa 0,5. Artinya jika perusahaan mampu atau maupun tidak mampu menutupi hutang jangka pendeknya dengan aset lancar, tidak akan mempengaruhi struktur modal atau DR-nya. Sedangkan pada jurnal pertama menyatakan bahwa current ratio berpengaruh terhadap struktur modal. Hal ini dapat berbeda hasilnya tergantung dengan besarnya jumlah aset lancar, hutang lancar, maupun modal yang dimiliki masing-masing perusahaan. Nah, selanjutnya yaitu hipotesis ketiga. Pada tabel tersebut, berdasarkan hasil pengujian menggunakan program SPSS, TATO menghasilkan probe atau signifikasi sebesar 0,298, yang artinya variabel X3, total aset turnover, tidak berpengaruh terhadap Y atau struktur modal karena melebihi dari tingkat signifikasi atau alfa 0,05. Dengan demikian, hipotesis
H1 dapat diterima, artinya efektivitas penggunaan total aktiva dalam menghasilkan penjualan tidak akan mempengaruhi struktur modalnya. Hal ini sesuai dengan jurnal pertama yang juga menyatakan bahwa total aset turnover tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Nah, dapat disimpulkan bahwa struktur modal merupakan imbangan antara modal asing atau hutang dengan modal sendiri. Komponen struktur modal terdiri dari modal asing dan modal sendiri. Nah, modal asing atau utang merupakan modal yang berasal dari luar perusahaan. Sedangkan modal sendiri atau ekuitas adalah modal dari pemilik perusahaan dan ditanam dalam perusahaan. Kita bisa mencari variabel atau faktor apa saja yang dapat mengubah struktur modal. Di antaranya ada current ratio, return on asset, total asset turnover, return on equity, struktur aktiva, dan sebagainya. Untuk menguji pengaruh variabel independen tersebut terhadap variabel dependen atau struktur modal, dapat menggunakan program EPUS, SPSS, dan juga Microsoft Excel. Dengan mengacu pada jurnal-jurnal yang kami pilih, kami menganalisis ternyata faktor-faktor tersebut ada yang berpengaruh dan ada yang tidak berpengaruh terhadap struktur modal atau debt to equity ratio. Hal ini terjadi karena masing-masing perusahaan memiliki kondisi keuangan yang berbeda-beda. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.